eh, makalah saya, yaitu berjudul Kristologi. Kita tahu Kristologi, ada beberapa sih daftar isi, tapi kita langsung ke pembahasan. Siapakah Yesus? Yesus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, anak Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Yesus diyakini sebagai Mesias yang dijanjikan dalam kitab Ibrani atau Perjanjian Lama dan memiliki peran penting dalam keselamatan umat manusia. Kehidupan Yesus mencapai puncaknya dalam peristiwa penyaliban di Yerusalem, di mana ia dikelami, menderita dan mati di atas kayu salib. Namun menurut keyakinan Yesus Kristus, Yesus tidak tetap dalam kematian, melainkan bangkit kembali pada hari ketiga setelah penyalibannya, dan kebangkitan Yesus diyakini sebagai bukti kuat atas keilahiannya dan kemenangannya atas dosa dan kematian. Ajaran Yesus dan kisah hidupnya dicatat dalam 4 kitab Injil di Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus Kristus dianggap oleh umat Kristen sebagai Sang Juru Selamat dan cara bagi umat manusia untuk mendapatkan keselamatan dan hubungan yang erat dengan Allah. Itu yang pertama, Logos. Dalam konteks Kristologi, istilah Logos berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti firman atau kata. Pengertian Logos dalam Kristologi mengacu pada konsep Yesus Kristus sebagai inkarnasi atau fantasi dalam firman Allah. Oke, kita lanjut. Dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, istilah Logos digunakan untuk merujuk kepada pribadi yang kaya, Yesus Kristus. Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan terkenal. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini mengidentifikasikan Yesus sebagai firman yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Allah sejak awal dan juga ada Allah sendiri. Pengertian ini melibatkan konsep bahwa Yesus Kristus adalah manifestasi konteks dan penggenapan dari firman Allah yang telah ada sejak dari awal. Melalui inkarnasi, firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang merupakan Allah yang hidup, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Selanjutnya, Mesias. Dalam Kristologi, konsep Mesias adalah salah satu konsep sentral dalam keyakinan Kristen. Mesias merujuk pada figur yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, dan Alkitab Kristen istilah Mesias berasal dari bahasa Persis yang berarti yang diurapi atau yang diurapi dengan hina. Dalam tradisi Yahudi, Mesias dipahami sebagai seorang pemimpin politik dan spiritual yang akan datang untuk memulihkan kerajaan Israel yang kehilangan kemerdekaannya. Keyakinan ini berdasarkan janji-janji Allah kepada umat Israel melalui para nabi, terutama dalam kitab-kitab nabi seperti Yesaya, Mika, dan Daniel. Dalam konteks Kristen, Mesias menunjukkan Yesus kepada Yesus Kristus yang dipercaya sebagai anak Allah yang diutus dunia untuk menyelamatkan umat manusia dalam manusia. Alkitab Kristen mengajarkan bahwa Yesus memenuhi nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias. Dia dianggap sebagai pemimpin spiritual yang membuat keselamatan dan pengampunan dosa melalui pengorbanannya di salib. Bagi umat Kristen, Yesus adalah Mesias yang telah datang untuk memenuhi janji-janjinya kepada seluruh umat manusia. Dianggap sebagai juru selamat dunia yang diberikannya keselamatan dan hubungannya diperbarui antara lain dan Allah melalui iman kepadanya. Yang ketiga adalah Kurios. Dalam tradisi Kristen,
Kurios adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus, gereja yang mengakui Yesus sebagai anak Allah yang kekal dan yang Tuhan yang menyelamatkan. Mereka meyakini bahwa Yesus adalah wujud inkarnasi Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menebus umat manusia dari dosa dan memberikan keselamatan. Pandangan Kristen tentang Yesus sebagai kurios didasarkan pada ajaran-ajaran Alkitab, terutama pada Perjanjian Baru, misalnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan bahwa aku juga sangat meninggikan dia dalam mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berbentuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari konteks ibadah Kristen, kurios sering digunakan sebagai ungkapan penyembahan penghormatan terhadap Yesus. Dalam banyak liturgi Kristen terdapat pernyataan iman yang menyatakan Yesus Tuhan atau kurios sebagai dasar iman Kristen. Pandangan dan pengertian tentang kurios dalam teologi Kristen dapat bervariasi di antara dominasi Kristen yang berbeda. Namun secara umum, konsep tersebut menegaskan kedudukan Yesus Kristus Tuhan yang disembah dan penguasa dan atau segala sesuatu dalam tradisi Kristen. Yang keempat adalah anak Allah. Konsep anak Allah dalam teologi Kristiani mengacu pada pengajaran bahwa Yesus adalah anak Allah yang unik. Keyakinan ini merupakan salah satu ajaran dalam kepercayaan Kristen dan tercermin pada Alkitab. Perjanjian Baru, khususnya pada Injil, Yesus sering kali menyebut dirinya sebagai anak Allah dan mengajarkan tentang kehidupan khususnya dengan Bapa surgawi. Istilah Allah, anak Allah, menunjukkan bahwa Yesus memiliki hubungan yang istimewa dan unik dengan Allah Bapa. Dalam tradisi Kristen, konsep anak Allah bukanlah sebuah pernyataan literal yang mengindikasikan keturunan biologis, melainkan sebuah penggambaran teologis tentang hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus dianggap sebagai anak Allah, dalam arti bahwa dia memiliki esensi yang ilahi yang sama dengan Bapa, dan bahwa dia adalah manifestasi dari kehendak dan kemuliaan Allah yang sempurna. Ajaran ini juga mencerminkan pada realitas dalam kepercayaan Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam tiga pribadi ilahi, yaitu Allah Bapa, Anak Allah, dan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dalam konteks ini anak mengacu pada hubungan yang intim dan abadi antara Yesus dan Bapa yang melampaui batas hubungan keluarga manusia. Kita lanjut B. Peristiwa-peristiwa kristologi. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah kristologi, studi tentang pribadi dan upaya Yesus Kristus. Yang pertama, Konsili Nikea atau 325 Masehi. Konsili ini dipanggil oleh Kaisar Konstantinus untuk menetapkan kekayaan tentang hubungan antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Konsili ini menolak ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan dan tidak sejajar dengan Allah Bapa. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan Allah sejati. Yang kedua, Konsili Efesus 431 Masehi. Konsili ini berfokus pada natur Kristus. Konsili ini menolak ajaran Nestorius yang memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusiawi dalam Yesus Kristus.
Konsili ini menetapkan bahwa Yesus adalah satu pribadi yang kuat kodratnya, yakni kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Yang ketiga ialah Konsili Chalcedon 451 Masehi. Konsili ini mencoba merumuskan hubungan yang tepat antara kodrat ilahi dan kodrat manusiawi dan Yesus Kristus. Konsili ini merupakan dogma bahwa Yesus memiliki dua kodrat yang tidak terpisahkan dan tidak tercampur, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Terakhir, kesimpulan kristologi adalah cabang teologi yang mempelajari ajaran dan kepercayaan Kristen tentang Yesus Kristus. Dalam memahami kesimpulan kristologi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai anak Allah dan manusia. Kesimpulan kristologi mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia adalah kedua pribadi, yaitu Allah dan manusia sekaligus. Konsep ini dikenal sebagai inkarnasi. Yang kedua yaitu karya penebusan. Kesimpulan kristologi mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukan karya penebusan atas dosa-dosa umat manusia melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya manusia dan menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kesimpulan kristologi dapat beragam tergantung pada denominasi Kristen dan teologinya. Meskipun ada perbedaan dalam pengenalan dan penafsiran kesimpulan utama kristologi ini, adalah pentingnya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan bagi umat Kristen. Penutup, kristologi adalah studi tentang Kristus dan kristologi adalah cabang teologi yang mempelajari keahlian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Hubungannya dengan Tritunggal, penyelamatan manusia melalui karyanya, dalam dampaknya bagi umat Kristen. Dalam studi kristologi terdapat berbagai pendekatan dan spesifik yang berada dalam memahami identitas dan arti yang penting Yesus Kristus. Beberapa topik yang umum dibahas dalam kristologi meliputi inkarnasi atau penjelmaan, sifat ganda Yesus atau ilahi dan manusiawi, karya penyelamatannya disebutkan, kebangkitannya, kedatangannya yang kedua kalinya, dan peran dalam kehidupan rohani umat Kristen. Terima kasih, cukup sekian presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham, boleh menanggapi dan boleh memberi pertanyaan. Baik, saya membuka sesi pertama. Saya batasi cuma 2 orang. Terima kasih. Izin mau bertanya ke saya. Tadi di pembahasan materi kekainan yang kekainan apa? Kekainan tadi di sini kekainan materi ini sebutan untuk Tuhan kita yang ada yang menyebut dia Mesias, ada yang menyebut dia Kristus, dan ada juga yang menyebut dia anak Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebutan-sebutan bagi Tuhan kita yang Kristus? Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Saya minta waktu dari 5 menit untuk menjawab. Baik. Untuk saudara Hendang, saya mau bertanya, apakah Yesus itu betul-betul ada dan apakah ada bukti historis mengenai keberadaan Yesus Kristus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haris yang pada intinya sebutkan nama Tuhan Yesus dalam keempat logos, Mesias, Kristus, dan Anak Allah, yaitu Yesus Tritunggal menuju pada konsep dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang terwujud dalam 3 pribadi, yaitu anak Allah Bapa, anak Allah, dan Roh Kudus. Konsep ini juga dikenal sebagai doktrin Tritunggal dan atau doktrin Trinitatis. Dalam pemahaman ini, Yesus Kristus dianggap sebagai inkarnasi atau manifestasi Allah di dalam dunia ini. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan
semesta alam, sedangkan Roh Kudus adalah kehadiran aktif Allah di dalam dunia dan di dalam kehidupan orang percaya. Apakah saudara sudah memahami yang sudah saya jelaskan? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vero yang pertanyaannya, apakah Yesus betul-betul ada dan adakah bentuk historis mengenai keberadaan Yesus? Saya menjelaskan di sini, Yesus Kristus adalah tokoh agama yang dianggap sebagai pribadi agama Kristen. Kisah hidup dan ajarannya dicatat dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab yang merupakan salah satu kitab suci agama Kristen. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama. Namun perlu kita ketahui bahwa keberadaan historis Yesus Kristus yang tidak selalu diterima oleh semua orang. Bukti terkuat mengenai keberadaan historis Yesus adalah catatan sejarah penulisan Romawi dan Yahudi pada masa hidupnya, seperti Flavius Josephus dan Tacitus. Mereka menyebutkan Yesus dalam tulisan mereka. Selain itu, ada juga beberapa versi dalam tulisan-tulisan Kristen awal dan dokumen-dokumen gereja yang menggambarkan kehidupan, pengajaran, dan kematian Yesus. Apakah saudara Vero bisa mengerti dalam penjelasan saya? Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.